Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Silviani, NIM 53020180058, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pemikiran seorang tokoh kontemporer, yaitu Aminah Wadud, guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dan Kontemporer. Nah, dalam pemikiran Aminah Wadud tentang feminisme atau kesetaraan gender, beliau sangat memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, di mana dalam pemikiran beliau itu antara laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Nah, itu merupakan salah satu pemikiran Aminah Wadud. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai biografi Aminah Wadud terlebih dahulu. Nah, Aminah Wadud itu lahir dengan nama Maria Tesley di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September tahun 1952. Ayah Aminah Wadud merupakan seorang pengkhotbah Kristen Metodit dan ibunya merupakan keturunan budak Muslim Arab barbar di Afrika. Kemudian Aminah Wadud masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 1972 di University of Pennsylvania. Dan pada tahun 1974, Aminah Wadud mengubah namanya dari Maria Tesley menjadi Aminah Wadud sebagai cerminan afiliasi agamanya. Aminah Wadud merupakan seorang janda dengan 5 anak, yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian Aminah Wadud juga merupakan seorang yang berpendidikan, berkarir, dan berkarya. Aminah Wadud memulai pendidikannya di University of Pennsylvania untuk mendapatkan gelar BS pada tahun 1975. Kemudian beliau melanjutkan di University of Michigan untuk mendapatkan gelar MA pada tahun 1982. Tak hanya sampai situ, Aminah Wadud juga melanjutkan program doktornya di University of Michigan dengan gelar PhD pada tahun 1988. Nah, Aminah Wadud juga sangat berkarir. Beliau menjadi salah satu dosen bahasa Inggris di College of Education University Yunis Libya pada tahun 1976 sampai 1977. Kemudian beliau mengajar di Islamic Community Center School di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1979 sampai 1980. Kemudian dari karya-karya beliau itu sangat banyak sekali, di antaranya yaitu Quran and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective pada tahun 1999. Kemudian Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam yang diterbitkan pada tahun 2006. Kemudian Aminah Wadud dalam pemikirannya tentang kesetaraan gender, yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan, beliau itu juga mempunyai kegelisahan akademik sebelum beliau menafsirkan kembali ayat-ayat tentang kesetaraan gender, yaitu kegelisahan akademik Aminah Wadud diantaranya yaitu yang pertama, marginalisasi terhadap kaum perempuan di kehidupan masyarakat. Yang kedua, interpretasi mengenai perempuan di dalam Al-Quran yang banyak ditafsirkan oleh kaum laki-laki. Kemudian Aminah Wadud juga mempunyai beberapa prinsip dalam menafsirkan ayat gender. Nah, prinsip-prinsip Aminah Wadud itu ada prinsip tauhid, ada prinsip khalifah, dan ada prinsip takwa. Nah, prinsip tauhid atau biasa disebut dengan egaliter, kemudian prinsip takwa yaitu kesadaran moral, dan prinsip khalifah yaitu agen moral. Kemudian sebelum saya menjelaskan mengenai
pemikiran beliau, salah satu contoh pemikiran beliau, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai metode yang digunakan Aminah Wadud dalam menafsirkan Al-Quran. Metode yang digunakan yaitu metode yang telah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu metode neomodernis. Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah dengan keadaan yang umum dan khusus yang menyertainya menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran Al-Quran tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Seorang sahabat yang membaca Al-Quran harus memahami implikasi dari pernyataan Al-Quran ketika waktu diwahyukan untuk menentukan makna yang dikandungnya. Nah, kemudian kesetaraan gender dalam perspektif Aminah Wadud. Nah, kemudian kesetaraan gender itu dalam pandangan Aminah Wadud itu posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses kontrol aktivitas kehidupan baik dalam keluarga maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Aminah Wadud dari kegelisahan yang sudah dipaparkan tadi mempunyai pemikiran atau penafsiran, salah satunya yaitu mengenai konsep nusus. Konsep nusus dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu merupakan sebuah surat yang digunakan untuk dasar dari memahami konsep nusus. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan itu seakan-akan mematuhi suaminya. Jika tidak, maka suami boleh memukul si perempuannya. Nah, dalam pandangan Wadud, bagian itu dimaksudkan untuk memberi jalan keluar bagi ketidakharmonisan antara suami dan istri. Analisis Wadud mengenai ayat tersebut yaitu pertama beliau menganalisis dari lafadz qonitat. Nah, menurutnya kata itu digunakan untuk menggambarkan para perempuan yang baik yang beriman kepada Allah. Akan tetapi kata itu juga bisa dipahami sebagai taat, yaitu sehingga diasumsikan sebagai taat kepada suami. Kemudian kata tersebut cenderung menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang yang beriman kepada Allah yang cenderung bersikap kooperatif satu dengan yang lainnya di hadapan Allah. Hal tersebut berbeda sekali dengan ketaatan di antara makhluk ciptaan yang ditujukan dengan kata ta'ah. Dalam pandangan Wadud, pemilihan kata tersebut menunjukkan yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu respon emosional pribadi, bukan mengikuti perintah eksternal sebagaimana yang ditujukan dari kata ta'ah. Nah, kata ta'ah kepada seorang suami merupakan sebuah bentuk ketaatan yang dikarenakan adanya perintah eksternal. Dalam pandangan Wadud, kata nusus itu digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kata tersebut tidak bisa diartikan ketidakpatuhan kepada suami. Nah, dalam pandangan salah satu tokoh, Sayyid Qutb, Aminah Wadud mengartikan sebagai keadaan disharmonisasi di antara pasangan perkawinan. Keadaan disharmonisasi bisa disebabkan oleh suami maupun oleh istri. Jika kondisi itu terjadi, maka Al-Quran memberikan beberapa solusi, akan tetapi Al-Quran lebih mengutamakan kondisi harmonisasi dan menegaskan pentingnya memulihkan. Artinya, jika sudah menggunakan beberapa solusi yang diberikan oleh Al-Quran, akan tetapi tidak berhasil, maka tidak diperbolehkan menggunakan tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Sebab hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan konsep dasar Islam, yaitu upaya mengembalikan keharmonisan. Nah, solusi yang diberikan Al-Quran yaitu pertama solusi verbal, baik antara suami dan istri maupun antara suami dan istri dengan
bantuan penengah seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 128 dan ayat 35. Dalam pandangan Wadud, solusi yang sesuai itu diutamakan oleh Al-Quran. Oleh solusi itu menurutnya dibicarakan dalam kedua contoh di atas itu solusi yang sesuai dengan prinsip Al-Quran, yaitu dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu sebagai metode yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena itu Aminah Wadud dalam pandangan Aminah Wadud, Al-Quran sangat menekankan pada kata as-sulhu, damai terhadap Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Nah, dari beberapa solusi tadi kok masih gagal, maka solusi yang lebih tegas yaitu pemisahan. Namun pemisahan ini harus dipahami sebagai berikut, yaitu pemisahan tidur hanya efektif terhadap pasangan suami istri yang terus-menerus tidur bersama, dan tidak efektif bagi mereka yang tidak seperti ini. Misalnya bagi mereka yang melakukan poligami di mana suami tidak selalu tidur bersama dengan seorang istri. Nah, jika demikian, maka langkahnya itu sia-sia. Jika hal demikian itu maksudnya apabila suami itu melakukan poligami, itu kan sama aja laki-laki tersebut tidak terus-menerus tidur bersama sang istri. Akan tetapi laki-laki tersebut kadang juga tidur dengan istri keduanya. Nah, maka langkah pemisahan tidur itu merupakan langkah yang sia-sia. Kemudian kondisi kedua itu harus dipahami sebagai masa tenang, yaitu setelah pemisahan, yaitu dengan kondisi masa tenang, di mana antara suami dan istri itu sama-sama merenungkan dari masalahnya. Minimal masa tenang tersebut yaitu 1 malam. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut belum selesai dengan menggunakan berbagai solusi tadi, maka masa tenang tersebut dapat diperpanjang. Masa tenang tersebut setelah 1 malam dan belum selesai, maka boleh diperpanjang, misalkan 1 minggu, 1 bulan, itu sebagai masa tenang untuk merenungkan dari masalahnya. Jika masa tenang dari beberapa lama belum berhasil juga, bukan berarti laki-laki harus memulai melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Malah pelanjutan dari solusi tersebut yaitu solusi yang dicapainya sosial bersama secara damai atau perpisahan selama-lamanya, yaitu dinamakan dengan perceraian. Akan tetapi solusi terakhir ini yaitu solusi perceraian itu juga membutuhkan masa tunggu, dan pemisahan tempat tidur merupakan ciri dari masa tunggu tersebut. Nah, jika sudah tidak bisa lagi, maka boleh melakukan ketiga, yaitu wadribuhunna dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Namun ini pun tidak boleh sampai menjurus kepada kekerasan. Nah, beberapa dari solusi tadi kok belum bisa meredakan dari masalah antara suami dan istri itu, maka solusi terakhir itu yaitu dengan perpisahan atau perceraian. Nah, maka perceraian itu artinya perpisahan dengan secara damai. Kemudian dalam perceraian tersebut juga terdapat masa tunggu. Kemudian dari masa tunggu tersebut yaitu salah satunya dengan pemisahan tempat tidur. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari masa tunggu. Kalau misalnya dari perceraian kok masih sama aja, itu baru boleh dilakukan tindakan yang ketiga, yaitu wadribuhunna yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Nah, begitulah kurang lebihnya dari pemikiran seorang tokoh Aminah Wadud tentang kesetaraan gender yang dijelaskan dengan konsep nusus, yaitu antara suami dan istri.
Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.